Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi semua saudaraku. wabarakatuh. Baik itu kelebihan hartanya. Sehat-sehat bagi semua. Asman, Bu Aduh, Zuzu, Pak Tisna. Berisi dia tak akan semakin merunduk. ternyata orang Sunda ge seueur. Kok seueur Loba. Bari Coba di Lampung oke loba. di Lampung oke loba. Iya. Sanes loba Bu seueur. Seueur nu halus nama. Ibu mama Aman untuk salamang syariat sadayana ibu bapak. Alhamdulillah. Badri. Cuma kedah asa hutan. Alhamdulillah. Itu Pak Wayan jadi nggak ngerti artinya deh orang yang Apa nih Pak Bu Zuzu nih ngomongnya kurang kedengeran. dia lagi menghafal. Lagi menghafal. Oh. Jadi pendengar setia aja dulu ya. Pak Ikada. Ya. Ingat hari Jumat. Sore Sore nanti ya. Selamat pagi Bu Zuzu. Ini Pak komandannya udah masuk belum? Belum, Belum. Ya. Siap-siap sebentar lagi. masih di Cianjur. Oh, Aduh, Selamat pagi Bu Eni. ini komandannya, wakil komandan. yang di Cianjur siapa Pak Ustadz? Selamat pagi. Pak Suroto. Pagi. Gak menunggu instruksi. Pak Sun mana Pak Sunoto? Lagi Mandi dulu. Pak Sun. Mandi dulu katanya. Mandi. Kata Pak Sunarto kalau dipanggil Pak Sun, nyoh. Pastinya. Satunya Sun, satunya Noto, satunya Nato gitu harusnya ya. Iya, Iya suka keliru-keliru jadinya. Sun semua ya. Sunnya aja. Iya, Ada kalau Pak Sun kan Pak Sunoto, kalau Pak Sunarto kan biasanya kita panggil Pak Narto gitu. Pak Iya. Narto, Pak Haji. Iya, Pak Haji Narto gitu. Oh ya, kita panggil Pak Haji Narto aja ya sekarang Iya kompak ya. gitu. Jangan pakai Pak Sun lagi. Kemarin Jadi kan ada hilang yang nyohnya. keliru. Ya mudah-mudahan nanti diijabah Pak Sunoto bisa sampai bisa haji ya gitu. Lah kemarin ada yang katanya yang Haji Amin. Sunoto gitu. Kalau Pak Haji Sunarto ini ya, Pak Narto. Iya, Tinggal Haji Narto Narto aja. gitu aja. Jadinya nggak Kayaknya keliru. semakin dekat Bu Zuzu kita mau ibadah haji dan umroh. Alhamdulillah. Amin. Iya, Ya ngelihat postingannya Pak Roy dan Pak Sarif Iya. tadi, oh ya Allah, jadi Membayangkan. bergetar. Jadi membahana. Iya rasanya, oh ini kayaknya mau dekat ini. Amin. Tapi masih sepi ya. Kalau Pak Roy kan berdua aja sama Pak Sarif. Kalau Ya. coba kalau rame-rame 10 Nanti kita orang, 20 rame-rame, orang, mungkin 100 orang Iya. satu kolter gitu kan. kan Amin. kalau Kita ngabring, nanti ngabring. kan seru. Amin. Minimal 1 bis gitu. Iya. Iya. Jadi jemaahnya makin kelihatan kalau ramai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Diusulkan aja, Pak. Selamat pagi Diusulkan. semuanya. Karena nanti akan Usulkan aja. tiba masanya lebih dari 100 orang per satu kolter. Karena kan udah banyak kan numpuk dalam 1 bulan 2 bulan gitu kan pasti banyak sekali. Iya, betul. Itu tetap ke depan tetap ada yang berangkat ini ya. Ini Ya, kan bulan apa sih? ya mudah-mudahan ini ada yang menyusul Mudah-mudahan sebenarnya kan Tiap sebelum bulan level bisa ada 11 yang kan. berangkat enggak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Haji Sohib, terima kasih Semuanya. mengikuti. Iya Pak. Perasaan di sini nggak ada yang apa milenial ya.
Itu Saya Bu. milenial. Tuh, anu Neng Saya Dede Bunda itu sebelum. yang Saya milenial. milenial ini. Ini Ya, milenial nih. Yang ini milenialnya Tuh, Pak Neng Bunda. Dede tuh. Kita kolonial semua, Bu. Kita ini STW, Ini lansia milenial ini. yang milenial masih takut. Lansia milenial. Saya punya satu di Aceh itu nggak berani dia. Ada gaya baru lansia milenial nih. Iya. Milenium kita mah. Lansia sadar bisnis milenial, Iya, ini yang Lansia muda-muda pada kemana STS. gitu. TST, Bu. TST. Hanya sadar diri. Yang Lansia muda-muda belum TST. pada Tapi mau. ini ada Dapa ya, Zaini Bali. Ini masih kelihatannya masih milenial ini nih, Bu. Ada saya. Ya, Tapi kita juga Dapa nggak mau ya. kalah sama Apa foto kamu. aslinya atau bukan ini? Enggak juga Kak Dava itu. Pak Frija. Dapat itu dari Bali, Bunda Eni. Iya, ini memang foto dia Ada asli saya. atau anu bukan ini profilnya? Rupanya itu foto profilnya itu bukan aslinya itu, Bunda. Oh, kirain kalau ini aslinya kan masih milenial. Masih unyu-unyu. Mengelabui lawan, Bu. Teknik mengelabui lawan. Beliau tinggalnya Ada aja bisa tapi asli apa namanya di di Jawa Timur di Madura, Madura. Pak Wayan sempat ngubungin Mbak Ayu nggak tadi malam? Sudah Bunda, sudah. Dan beliau tadi malam sudah banyak juga saya berikan informasi, saya edukasi sedikit begitu. Tapi kebetulan ada tamunya beliau, nanti lagi Pak Wen, bagus ini sistemnya katanya beliau. Keren. Terima kasih Pak Wayan. Mudah-mudahan cepat Mbak Ayu bergabung. Amin. Biar kita jadikan ketua HK dia di di apa namanya? Di Bali. Ya, dia di kotanya dia. Iya. Nanti tetap saya akan terus pull up, Bunda. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah ya. Iya, sama-sama Bunda. Biar kita punya perwakilan di Bali Kota ya. Alhamdulillah Pak Wayan, terima kasih. Gratis. Malam bukan diolah ya. Lumayan. Selamat pagi. Pagi semua, pagi. Waalaikumsalam Bapak Doli. Waalaikumsalam Pak Padoli. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Wah, syukurillah. Masya Allah. Komandan kita jadi nggak nih ke Pringsewu nih tanggal 15? Jadi, udah fix. Jadi, ya Allah. Jadi udah fix. Ya. Udah masuk waktu. Udah terjadwal. Alhamdulillah. Didatangi Pak Fadoli ya, Bu Heriati ya. Nanti Bu Doli benar dapat satu kehormatan Pak Doli langsung dikunjungi. Saya mau ikut juga lah, nggak mau ketinggalan. Kelamaan kalau nunggu dikunjungi. Nggak sabar ya Bu. Iya. Pengen nyimak juga apalah yang mau dibisikin. Yang Bengkulu sama ke Lampung Pak Doli. dulu, nanti kita sama-sama ke Bengkulu. Masya Allah, ditunggu Pak Padoli. Iya. Kangen pantai panjang, Bu Mis. Nanti ya, kami tunggu ya Pak. Akhir bulan ini kabarnya Pak Darmawan juga mau ke Bengkulu Pak. Kami lagi persiapan. Oh, saya pernah ke Ipoh. Saya pernah ke Ipoh, Bu. Saya pernah ke Ipoh. Ke Ipoh. Itu Bengkulu Utara, Bunda. Iya, sampai ke perbatasan Padang. Saya pernah ke sana. Oh iya. Ada keluarga. Wayai. Monggo. Nanti kita komunikasi lagi Bunda yang dari Bengkulu. Ya, Bunda. Udah jam 6 lebih. Halo Wayai. Monggo Pak, dimulai. Si Dedek Oh iya. pengennya mau enggak Monggo.
Oke, Siap. kita mulai ya. Ya, Iya. silakan Pak. Di Mohon mute. di-mute semuanya, mohon di-mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar tak mute ya, yang belum di-mute ya. Oh, udah, tinggal Bu Izuzu. Pak Yayat Rohyat belum hadir ya? Belum ada kayaknya. Iya, Pak Yayat belum hadir. Oke, nggak apa-apa. Pak Yayat belum Belum bisa hadir. masuk katanya Pak Haji, lagi muter-muter. Oh, belum bisa masuk? Iya, Oh. Coba didorong sih Bu Eni. iya kejauhan, nggak sampai di tanganku. Oke, Yang kita dekat tunggu, nggak siapa? apa-apa. Oke. Kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan syukur ke hadirat ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Zoom pagi dan masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Maka perlu kita syukuri alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu para Zoomer pagi yang berbahagia, mari kita lanjutkan aktivitas kita seperti biasa. Kita Zoom pagi untuk mendengarkan pembacaan buku bijak dan nanti diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan aktivitas hari ini dan untuk selanjutnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kegiatan kita dan apapun niat kita untuk kebaikan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dan dipermudah semuanya. Amin. Monggo Bu Siti Zuwaidah dari Demak, kami persilakan untuk membacakan buku bijak. Monggo Bu. Matur suwun Pak Sunarto atas waktu dan kesempatannya. Pagi ini saya dapat tugas dari beliau untuk membacakan buku bijak. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama tentang apa isi buku bijak ini. Terus terang saya juga belum bisa memahami, menafsirkan apa isi yang tersirat di dalam buku bijak ini. Tapi marilah kita sama-sama belajar, meskipun apa dari sisi usia mungkin kalau kadang kita ditertawakan sama anak-anak kita ya, ini sudah tua baru belajar, saya nggak pernah mau belajar baca-baca gitu ya. Udah sekarang untung saya tuh nggak ada anak-anak di rumah, jadinya paling yang ngetawain itu abinya. Baik Bapak-bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang bijak, pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Di sini sudah hampir setiap hari kita mendiskusikan ya apa yang tersirat di balik apa kata-kata ini. Tentu Bapak Ibu semua sudah paham apa maksud dari pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin yang bijak pasti hebat. Karena sebetulnya seperti yang kemarin saya simak dari Pak Haji Fadoli bahwa pemimpin yang bijak itu ya paling tidak dia pasti sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dalam arti sudah bisa mengendalikan egonya, mengendalikan emosinya, gitu ya, sudah bisa menata hati dan pikirannya dalam satu arah sehingga muncul kebijaksanaan dalam perbuatan maupun perkataan itu. Kemudian sebetulnya apa sih? Seperti apa ciri pemimpin bijak? Satu, berlari dengan tujuan. Kedua, tidak bertinju sembarangan. Kemudian selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi kita dalam berlari, ibaratnya dalam berproses mencapai finish di KLP ini, kita harus fokus pada satu tujuan. Kemudian tidak bertinju sembarangan. Orang pemain tinju aja kan mesti berlatih terarah supaya
kemenangan, ibaratnya kemenangan itu bisa diraih di akhir pertandingannya gitu. Begitu juga kita juga selalu berharap berharap dan berusaha supaya tujuan yang kita ingin capai itu kita bisa wujudkan gitu ya. Kemudian selalu melatih pimpinan setiap hari. Segala hal kalau saya selalu ingat di awal saya belajar buku bijak ini sama Bunda Eni selalu diingatkan, Umi nanti bisa, pasti bisa gitu ya. Jadi bisa itu karena kita terbiasa, Umi selalu gitu. Itu selalu terngiang di ingatan saya, apa yang selalu disupportkan Bunda Eni ke saya. Jadi segala hal itu perlu dilatih ya Bapak Ibu supaya kita bisa mengevaluasi cara-cara atau langkah-langkah yang telah kita kerjakan. Jadi dengan melatih jiwa kepemimpinan kita, maka lambat laun pasti terbentuk karakteristik kepemimpinan yang bijak. Gitu. Kemudian perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So jagalah stamina. Karena bisnis kita ini ibaratnya bisnis jangka panjang, jadi memang kita harus betul-betul menjaga stamina kita. Kalau saya mengutip dari apa yang disampaikan sama Pak Ustadz Ibrahim itu, sebetulnya lari jarak jauh kita caranya menjaga stamina itu ibaratnya dengan apa? Gitu. Jaga kita stamina ya dengan duit gitu. Kalau Pak Ustadz Ibrahim bilang duit itu doa, usaha, ikhtiar, kemudian tawakal. Jadi kita kewajiban manusia itu kan sebetulnya kan hanya berusaha ya semaksimal mungkin, semaksimal yang kita mampu, kita terus berusaha, ikhtiar, kemudian kita berdoa. Setelah kita berdoa dalam usaha yang maksimal, kemudian kita berpasrah atas segala usaha kita kemudian tawakal, berserah diri. Karena kalau kewajiban kita berusaha, sedangkan masalah hasil itu bukan ranah kita, bukan hak kita. Hasil itu adalah yang punya hak prerogatif. Hasil itu hanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, gitu ya. Kemudian jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Iya, minuman yang bersoda itu kalau kita kocok sedikit aja langsung sudah muncrat gitu ya, kalau orang Jawa bilang muncrat. Nah, di sini sebisa mungkinlah kita jaga semangat kita kelola semangat kita supaya wajar kalau namanya semangat itu naik turun. Saya ngakui saya sendiri juga gitu, kadang melemah, kadang up lagi, kadang down lagi gitu. Itu manusiawi lah saya kalau menurut saya, karena ya manusia itu ya seperti keimanan kita ya, kadang aja naik, kadang turun. Kita kadang rajin, kadang ya kadang juga menurun kan gitu. Makanya tapi kita paling tidak kita harus selalu bangun semangat kita, selalu berusahalah melatih supaya kita memanage semangat kita supaya bisa terus paling tidak itu stabil kayak gitu setiap harinya. Salah satunya dengan dengan kita mengecas diri kita seperti pagi ini, taruhlah kita mengikuti Zoom pagi, kemudian nanti Zoom malam kayak itu salah satu solusi lah untuk bisa mengecas, mempertahankan kita punya semangat, karena kita ketemu teman-teman yang tadinya kalau pas kita nggak ketemu kita kadang melemah, kemudian ketemu lagi sama teman-teman kayak ini jadi semangat lagi begitu. Kalau itu persepsi saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita terus pertahankan semangat kita apapun yang terjadi, karena kita sudah segala sesuatunya sudah kita mulai, maka harus berusaha untuk mencapai akhir gitu ya. Terus bagaimana cara kita menjaga stamina? Andalkan Tuhan. Inilah prioritas dalam hidup kita adalah Allah ya. Apapun, karena kita sandaran kita kan Allah, kita hanya sebagai seorang hamba. Jadi marilah kita selalu mendekat dengan Sang Pemberi rizki, Sang Pemberi Rahman Rahim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, doakan goal, strategi dan tim. Kita harus selalu mendoakan dalam hati, karena kita sudah paling tidak sekian lama
di kita menjalani KLP ini paling tidak kita sudah ibarat tujuan kita sudah ada dalam hati terpatri dalam hati dan pikiran kita. Kemudian doakan doakan leader karena kenapa? Karena kita selalu mendoakan leader, mudah-mudahan leader kita selalu sehat, selalu semangat untuk mensupport kita, membimbing kita gitu ya. Karena leader itu adalah guru buat kita. Siapapun dia adalah guru kita. Maaf, nggak ada suaranya nih, Bu. Mental nih. Kok jadi keluar suaranya hilang ya? Iya, tiba-tiba keluar saya terpental. Maaf. Baik, kita lanjutkan. Doakan leader. Disinilah kita memang harus mendoakan leader kita, guru kita, ibaratnya ya, karena duplikasi ilmu kita itu kan dari guru kita. Doakan supaya leader kita tetap sehat, selalu semangat, support kita, membimbing kita gitu ya. Karena kita itu kan kalau sebagai murid tinggal menduplikasi ilmu guru kita. Jadi kalau yang kita tiru itu paling tidak kan mesti sudah ada arahnya gitu. Kemudian percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, itu adalah kunci kalau menurut saya. Dari kita percaya dengan perusahaan, percaya dengan sistem, percaya dengan leader itu akan menimbulkan yang namanya kita rasa yakin gitu. Yakin dengan apa yang sedang kita jalani sekarang ini di KLPI gitu. Kemudian ikuti prosedur, karena prosedur di KLP itu sudah begitu sempurna, sudah begitu bagusnya, jadi kita nggak perlulah kita cari-cari kalau misalnya strategi gimana cara kita presentasi, cara kita promosi ya monggo-monggo saja kan gitu ya. Sah-sah saja kita menciptakan itu, karena gimana caranya supaya kita tetap bisa menyampaikan visi misi perusahaan, tapi kita tetap harus ikuti prosedur karena perusahaan sudah menggariskan prosedur itu dengan sebaik mungkin. Komitmen dan persisten. Ya begitu kita sudah memutuskan untuk mengambil peluang di KLP ini, maka kita harus komit. Kita berjanji pada diri sendiri apa yang akan kita capai dari KLPI. Kemudian persisten tuh kalau menurut saya istiqomah lah ya. Terus menerus kita kerjakan, insya Allah nanti akan berbuah, akan memberikan hasil. Kemudian yang ke-9 itu nempel. Memang kita harus nempel lah dengan perusahaan, dengan pimpinan. Jadi selalu kita patrikan dalam hati dan pikiran kita supaya paling tidak akan berpengaruh ke pola pikir kita di hati kita ya, karena kita sudah menyatu dengan perusahaan, menyatu dengan pimpinan gitu. Oke, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Jadi doa itu kalau kita sebagai hamba adalah penghambaan kita lah gitu ya, penghambaan kita kepada Allah. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Allah, karena melalui doa lah kita bisa curhat, kita bisa berkeluh kesah dengan Sang Kholik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena semua dalam hidup ini adalah masih misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 5 menit yang akan datang, 1 jam yang akan datang. Kita nggak tahu apa rahasia Allah yang sudah dituliskan untuk kita. Jadi kita ya memang hanya bisa berdoa dan memohon ridhonya, memohon tuntunannya gitu. Kemudian pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Ya kalau namanya sifat-sifat ada, kita punya kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Misalnya kita dalam melakukan promosi gitu ya, melakukan promosi ataupun bahasa
bahasa umumnya itu ya kita prospek gitu ya. Itu wajar karena kita manusia. Cuma paling tidak kalau pemimpin yang itu sudah fokus itu pasti dia akan bisa mengelola mengelola emosinya, mengelola hawa nafsunya, selalu berpositif thinking lah gitu. Sehingga kalaupun kecewa, capek, malas, kesel, ya kita tetap bisa mengelola itu jadi sebuah tidak lagi sesuatu yang negatif. Kita bisa menempatkan di mana kita harus malas kayak gitu, di mana kita harus, kalaupun kecewa mungkin karena kita waktu di saat kita prospek mungkin di awal kita sudah berharap orang ini mudah-mudahan mudah-mudahan gabung, taruhlah gitu. Kalau saya suka belajar membiasakan diri, ibaratnya jenenge ngasih tahu pada diri saya sendiri gitu, pada diri saya sendiri bahwa kalau mau prospek itu ibaratnya jangan berharap orang itu gabung. Ya wes, kita jalankan aja, kita sampaikan informasi baik ini seperti apa yang kita tahu gitu. Karena sebetulnya kita kalaupun kalau saya gini, dia gabung ya alhamdulillah, enggak pun alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena kan kalaupun dia enggak gabung, ya alhamdulillah. Toh kita sudah menyampaikan informasi baik. Kalau Haji Fadoli selalu bilang, kita kan dalam melakukan dakwah ekonomi ini kan kita kan ibarat sodako informasi. Jadi kalaupun orang tidak gabung, kita sudah mendapatkan nilai pahalanya karena kita sudah menyampaikan memberikan sodako informasi. Jadi informasi itu kan juga sebuah bentuk sodako. Jadi nggak apa-apa, ibaratnya kita nggak closing pun kita sudah mempunyai nilai pahalanya gitu. Jadi itulah yang bisa membuat kadang sering saya ibaratnya buat mengobati diri saya sendiri gitu, bisa menghibur diri bahwa oh iya dia nggak closing nggak apa-apa, belum rezeki saya, tapi saya ada nilai di balik ibaratnya kasarannya kegagalan ini bukan kegagalan lah ya, tapi kita udah dapat nilai pahalanya kan juga alhamdulillah gitu. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke pembacaan buku bijak di tanggal 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak yang arif memperhatikan bila ayahnya memberi petuah. Orang sombong tak mau menerima teguran. Jadi kenapa anak yang arif itu selalu memperhatikan petuah ayahnya? Karena kalau anak yang arif itu kan dia akan senantiasa menghormati gitu ya, menghormati menjalankan nasihat atau petuah orang tuanya ataupun ayahnya gitu ya. Balikannya kalau orang yang sombong itu kan selalu akan menunjukkan keangkuhannya gitu. Perkataan orang baik mendatangkan keuntungan. Orang yang tak jujur senang pada kekerasan. Orang yang hati-hati dalam tutur katanya akan aman hidupnya. Orang yang bicara sembarangan akan ditimpa kemalangan. Jadi di sini marilah kita tuh selalu berhati-hati dalam bertutur kata, dalam setiap ucapan, dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, karena apapun itu kalau menurut saya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan itu nanti akan kembali ke kita. Itu kalau menurut saya gitu ya. Kemudian si malas banyak keinginan tapi tidak satu pun yang dicapainya. Orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Ini sudah pasti ya, orang bekerja keras terus selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau si malas berbeda, karena si malas itu tidak mau tidak mau berbuat sesuatu dalam hidupnya. Dia hanya membuang-buang waktu, menghabiskan waktu untuk meninggikan, memperbanyak angan-angannya gitu. Orang jujur benci akan dusta, tingkah laku orang jahat memalukan dan tercela. Kejujuran melindungi orang yang hidup lurus. Kejahatan menghancurkan orang yang berdosa. Jadi orang yang suka dengan kejujuran itu akan selalu mendengarkan suara hatinya gitu ya, akan selalu mendengarkan suara hatinya. Dia tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Itulah sebabnya kenapa dia selalu bersikap jujur.
ada yang berlagak kaya padahal tak berharta, ada yang berlagak miskin padahal kaya raya. Ini apa ya kalau menurut saya itu sikap yang berhubungan dengan sikap berhubungan dengan akhlak dan kepribadian seseorang ya. Kalau orang yang berilmu dan berakhlak mulia, pasti dia itu akan menyembunyikan akan menyembuhkan kelebihannya, baik itu kelebihan keahliannya ataupun kelebihan harta gitu. Karena ya ibaratnya kayak ilmu padi lah, semakin padi itu semakin berisi kan dia akan semakin merunduk ibaratnya gitu. Orang kaya harus mengeluarkan uang agar hidupnya aman, orang miskin bebas dari ancaman. Jadi kalau orang kaya itu kan, orang kaya harta itu kan selalu khawatir dengan hartanya gitu ya, akan selalu khawatir dengan hartanya, maka dia berusaha untuk membuat aman gitu, membuat aman dengan apa yang dia miliki, ya otomatis untuk membuat aman apa yang dia miliki ataupun hartanya, otomatis dia akan mengeluarkan uang, misal untuk membayar orang, untuk menjaga apa hartanya seperti itu. Tapi kalau orang yang miskin, dia kan tidak punya kekhawatiran apa-apa, jadi ya sudah lillahi ta'ala aja. Orang saleh bagaikan cahaya cemerlang, orang jahat bagaikan lampu padam. Keangkuhan hanya menghasilkan pertengkaran. Orang yang bijaksana mau menerima ajaran. Jadi di sini tuh kalau orang orang soleh itu memang selalu mengerjakan hal-hal yang diperintah oleh ajaran agamanya, selalu meninggalkan selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh agamanya, seperti itu. Itulah kenapa dalam diri orang soleh tuh tercermin cahaya ketenangan gitu ya, cahaya kedamaian, cahaya kebaikan baik dalam kelihatan dalam ekspresi wajahnya maupun dalam bahasa tubuhnya. Gitu. Berbanding terbalik dengan kalau orang jahat ya, kalau orang jahat itu kan selalu berpikir jahat, selalu berpikir negatif, makanya yang muncul dalam kesehariannya ibaratnya yang bisa kita tangkap ya, orang jahat itu selalu berpikiran jahat dan selalu buruk pikirannya, tindakannya gitu. Jadi kalau orang yang angkuh itu sama dengan orang yang sombong, dia tidak mau merendahkan dirinya untuk demi kebaikan, karena dia tuh kalau orang angkuh, orang sombong itu tidak mampu menguasai diri, menguasai hawa nafsunya, akibatnya mudah menimbulkan pertengkaran gitu. Dan sebaliknya kalau orang yang bijaksana, seseorang yang bijaksana itu kan selalu dia pertimbangkan matang-matanglah setiap apa yang akan dia katakan, apa yang dia perbuat, itu selalu dia pikirkan betul-betul, sekiranya tidak menyakiti orang dalam ucapannya maupun selalu menjaga sikap. Kemudian kita lanjutkan, kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Iya, jadi semua ini tergantung dari bagaimana kita berproses ya dalam mendapatkan harta. Ya seperti kita di KLPI ini, memang kalau Pak Basri bilang 1 tahun masa kita menanam, 1 tahun ini saatnya kita menebar benih gitu ya. Mudah-mudahan tahun depan kita paling tidak sudah bisa menjalankan. Tahun depan kita sekarang aja kan sudah menikmati ya tetesan-tetesan air dari KLP ini, kita sedikit banyak sudah merasakan gitu, nggak usah tahun depan, bahkan tahun depan insya Allah kita semua di sini sudah bisa mencapai pensiun, sudah bisa umroh seperti Pak Roy, alhamdulillah, amin. Oke, kemudian kalau harapan tidak dipenuhi, batin merana, kalau keinginan terkabul, hati bahagia, itu sudah pasti ya Bapak Ibu. Kemudian orang yang meremehkan ajaran Tuhan
mencelakakan dirinya. Orang yang taat pada hukum Allah akan mendapat upahnya. Ajaran orang bijaksana bagaikan sumber kebahagiaan. Bila ada ancaman, ajaran itu menyelamatkan. Orang berbudi akan disanjung, orang yang tak dapat dipercaya akan hidup susah. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Oh, kalau orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Jadi apa ya, siapapun kita kalau tidak memahami atau mengerti untuk kemudian melaksanakan ajaran-ajaran Tuhan atau ajaran Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan celaka ya, karena namanya kita tuh melanggar norma-norma kebaikan lah. Norma-norma kebaikan itu ya hasilnya ya memang akan buat kita sengsara, membuat kita celaka gitu. Dan ketika kita mampu meninggalkan segala larangan, Allah pasti memberikan kita pahala, memberikan kita upahnya gitu ya, sesuai dengan amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian layaknya tuh orang bijaksana akan selalu berpikir ya, ini akan orang bijaksana itu selalu berpikir matang lah apa yang dia perbuat, apa yang akan dia ucapkan, selalu menjaga betul-betul sekiranya tuh apa yang saya ucapkan, apa yang saya buat tidak sampai menyakiti hati orang lain gitu. Karena apapun namanya dalam hidup itu, kalau saya ya selalu ibaratnya tuh ada karmanya lah, ada karmanya. Jadi karena orang bijaksana itu pasti ini orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Kalau orang bodoh mengobralkan kebodohannya. Itulah pasti kalau orang bijaksana itu selalu namanya juga orang bijaksana ya, selalu berpikir baik, selalu berpikir bijak. Dia sudah bisa mengatur keseimbangan antara pola pikir dan pola tindakan, antara perbuatan, antara ucapan dan tindakan, pikiran dan perbuatan itu selalu seimbang gitu kalau orang bijaksana. Utusan yang tak becus mendatangkan celaka, utusan yang dapat dipercaya menjamin keberhasilan. Ya, ibarat kata pemimpin yang tidak sesuai dengan keahliannya itu ya akan mendatangkan kesengsaraan atau celaka. Sedangkan kalau pemimpin yang amanah, yang sesuai dengan keahliannya pasti akan menjamin keberhasilan. Karena kalau namanya, makanya seperti sekarang di KLPI dibikin spesifikasi gitu ya. Spesifikasi itu supaya kita itu ditempatkan di tempat yang tepat, ibaratnya sesuai dengan apa yang kita punya, yang keahlian kita masing-masing itu apa gitu. Itulah dibikin klasifikasi kayak gitu ya, di kayak yang disampaikan Pak Ustadz Darmawan kemarin. Harus tepat pada tempatnya, tepat pada ini ya. Kalau pemimpin yang sesuai dengan keahliannya kan dia akan berjalan sesuai kemampuannya gitu. Jadi tidak melenceng kemana-mana karena sudah skillnya gitu. Orang yang tak mau dididik menjadi miskin dan hina, orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Karena apa? Kalau orang nggak mau menerima ilmu dan pengetahuan itu otomatis dia akan jadi orang bodoh lah gitu. Kebodohan itu kan akan menimbulkan kemiskinan gitu ya. Makanya saya berpikir kalau di KLP ini kita sebenarnya tuh kita kan misi kita itu kan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan minimal 50 juta per bulan. Nah, itu kan termasuk misi yang bagus yang karena masyarakat Indonesia itu banyak yang miskin, orang yang kalau yang gimana kalau miskin, orang banyak yang miskin itu penduduknya banyak miskin mau bisa berpendidikan, mau bisa sekolah, karena biaya sekolah di Indonesia itu sangat-sangat mahal ya. Semakin ke sini biaya
pendidikan semakin mahal. Kadang orang kan banyak yang nggak kejangkau. Akhirnya kan terjadi pembodohan ya, pembodohan lah efek lebih jauhnya itu kalau orang kebodohan itu kan pasti akan meranah ke sampai kepada menimbulkan kemiskinan gitu. Nah, padahal kemiskinan itu bisa nanti untuk selanjutnya bisa menimbulkan yang namanya kekufuran gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa menolong untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga, untuk sesama umat supaya kita sama-sama bisa mendapatkan kesejahteraan, baik kesejahteraan lahir maupun batin ya. Jadi kita tidak hanya sejahtera di dunia, tapi kita juga nanti bisa sejahtera di akhirat. Amin. Kemudian, alangkah baiknya mendapat apa yang diinginkan. Orang bodoh tak mau berpaling dari kejahatan. Jadi memang untuk bisa mendapatkan yang kita inginkan itu membutuhkan namanya proses ya, membutuhkan perjuangan, membutuhkan pengorbanan, tidak serta-merta kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti kita ini sekarang ini sedang menjalani proses. Jadi ya step by step kita jalani aja dengan sabar, dengan ikhlas, karena itu kuncinya. Kalau Pak Haji Fadoli selalu bilang, kalau prospek ada yang bertanya kapan pensiun, kapan kita berangkat umroh, ya sabar, karena memang semuanya butuh proses, nggak ujuk-ujuk lah kok enak ya nggak. Orang kalau kita ingat, maaf kalau di sini ada yang PNS ya, PNS kemudian karyawan aja untuk mendapatkan pensiun aja nunggunya puluhan tahun ya. Kayak suami saya itu 30 tahun bekerja baru dapat pensiun gitu. Makanya waktu di awal suami saya kan nggak begitu support gitu. Terus saya makin ke sini saya nggak pernah ibaratnya ayo ikut gini-gini, nggak. Memang karena seorang itu kan masing-masing ya. Meskipun itu suami sendiri nggak bisa dipaksakan, ya sudah ya wis. Nanti dengan saya kalau tiap pagi gini ikut Zoom itu ya sambil suami saya tuh sambil siap-siap gitu ya, mungkin ya mungkin sambil curi-curi dengar gitu, karena sekarang alhamdulillah sudah mulai membuka diri ibaratnya gitu. Sudah mulai mau ikut. Orang yang bergaul dengan orang bijaksana akan menjadi bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang bodoh akan celaka. Ya. Jadi lingkungan kita bergaul, lingkungan kita bersosialisasi itu akan sangat memberi pengaruh ya dalam membentuk kepribadian kita. Karena di mana kita bergaul ya memang di situ yang akan berpengaruh ke kita. Kalau lingkungannya, taruhlah lingkungannya kalau yang negatif, paling tidak kita kalau kita juga bersosialisasi dengan mereka, karena kita otomatis terjun ke masyarakat, bisa jadi kita juga ikut seperti mereka kan gitu. Tapi kalau kita bisa mempunyai keyakinan diri, mempunyai prinsip diri yang teguh, saya yakin kalau orang-orang di KLPI ini Bapak Ibu semua pasti sudah mempunyai prinsip-prinsip prioritas lah ya, yang gimana caranya supaya kita tuh tidak terbawa oleh lingkungan sosial kita. Saya yakin itu, karena saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang tua yang arif, orang-orang tua yang bijaksana. Jadi ya nggak mungkin lah ke bawah gitu ya. Karena pasti sudah mempunyai batasan-batasan yang sekiranya kita tidak terjebak dalam pergaulan, karena kita sudah berumur, paling tidak kita sudah harus memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, baik anak-anak di kehidupan keluarga maupun anak-anak di HK gitu. Orang berdosa selalu dikejar-kejar kemalangan, orang baik selalu menerima kebahagiaan. Orang baik mewariskan kekayaan kepada anak cucunya. Kekayaan orang berdosa disimpan untuk orang yang lurus hidupnya. Ya, sebetulnya kalau orang berdosa itu, kalau menurut hemat saya ya, sebenarnya kalau orang berdosa itu, saya yakin meskipun dia itu
banyak dosanya, tapi kalau kalau dia masih mendengarkan suara hati nuraninya, yaitu akan sebetulnya dia tuh yang mengakui gitu, mengakui kalau dia tuh saya tuh banyak dosa, cuma kan tidak di apa ya, tidak ditampakkan gitu. Tidak ditampakkan, tapi kalau sendiri, kalau dia dalam kesendirian itu pasti juga dia akan merasa bahwa saya itu banyak dosa gitu ya. Itulah kenapa orang berdosa selalu dikejar-kejar kemalangan, karena ya dia merasa dia nggak tenang hidupnya karena dia sudah melakukan banyak kesalahan, sudah melakukan banyak dosa gitu. Jadi ya merasa dikejar-kejar aja dengan dosa-dosa, dengan kesalahan-kesalahan yang sudah dia perbuat gitu. Kemudian lanjutkan, tanah kosong dapat menghasilkan banyak makanan untuk orang miskin, tapi ketidakadilan menyebabkan tanah itu tidak dikerjakan. Jadi di sini kalau pemahaman saya, keegoisan, keserakahan pemimpin itu menimbulkan kemiskinan. Karena apa? Tanah ataupun lahan yang seharusnya itu dimanfaatkan untuk orang miskin ya, untuk bisa dimanfaat oleh orang miskin tidak diberikan oleh untuk orang miskin. Karena apa? Karena keserakahannya gitu. Karena keserakahannya. Tidak memukul anak berarti tidak cinta kepadanya. Kalau kita harus berani memukul dia. Jadi dalam arti kalau kita mendidik anak itu ya ada kalanya kita dengan sikap yang keras, tegas supaya terbentuk pribadi yang baik, pribadi yang bertanggung jawab ya. Tapi ada kalanya juga kita sebagai orang tua itu kita mendidik dengan penuh kelembutan gitu ya. Penuh kelembutan supaya apa? Supaya tumbuh pribadi yang penuh welas asih, penuh kasih sayang, penuh rasa empati dengan sesamanya gitu ya. Ya layaknya kita kalau kayak kita main layang-layangan lah. Layang-layang itu kan ada kalanya kita lepas, kita kendorkan, ada kalanya juga kita tarik gitu ya. Begitu juga kalau kita ibaratnya kita mendidik anak-anak kita, ya kita kadang keras, kadang juga lembut gitu supaya ada keseimbangan. Jadi anak tidak selalu menilai bahwa orang tua saya itu keras, orang tua saya itu galak kayak gitu. Tapi ada keseimbangan lah, kita ada kalanya juga kita harus dengan penuh kelembutan, penuh dengan rasa kasih sayang gitu. Orang yang baik selalu berkecukupan, tapi orang jahat selalu kekurangan. Iyalah ini sudah apa ya? Kalau orang baik selalu berpikir positif toh atas apa yang dihadapi, atas apa yang dia terima. Jadinya berkecukupan itu kan sebenarnya tergantung hati kita masing-masing. Kita menerima apa yang terjadi pada diri kita dengan penuh rasa syukur itu rasa kesyukuran itulah yang nanti akan muncul di dalam hati kita dengan apa yang kita terima, apa yang terjadi pada diri kita ya udah disyukuri saja, karena itu merupakan sudah saya selalu kalau saya tuh selalu yakin bahwa apa yang terjadi pada diri saya baik maupun buruk itu saya selalu berpikir bahwa ini adalah ketentuan Allah yang terbaik, yang apa yang saya butuhkan. Jadi itulah memang kita itu manusia itu kan hanya bisa memohon ya, selalu memohon. Jadi Allah itu sudah memberikan apa yang kita butuhkan lah, bukan apa yang kita inginkan gitu. Terkadang apa yang terjadi pada kita berpikir ini bukan keinginan saya, kenapa saya diberikan seperti ini, kenapa ini terjadi pada saya kan gitu ya. Padahal sebenarnya itu kalau menurut Allah ya itu yang kita butuhkan gitu. Tapi kita kadang menilainya itu bukan yang kita inginkan. Padahal sebenarnya itu adalah kebutuhan yang kita butuhkan menurut Allah kan gitu. Baik, buku bijak sudah selesai saya bacakan. Pak Haji Sunarto, saya cukupkan sampai di sini. Saya terlebih dahulu saya mohon maaf Bapak Ibu kalau dalam penyampaian buku bijak ini saya belum bisa memberikan penafsiran atau pemahaman
yang baik untuk Bapak Ibu. Di sini saya masih terus dalam tahap belajar. Kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Mudah-mudahan dengan adanya buku bijak ini kita semakin bisa mawas diri, baik untuk keluarga kita sendiri ya, terutama untuk keluarga lah, untuk anak-anak cucu kita yang sudah punya cucu, yang sudah punya mantu. Doakan saya juga secepatnya bisa ketemu mantu gitu ya, biar bisa punya cucu seperti Bapak Ibu yang lain gitu. Saya juga sudah ingin punya cucu ini. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Kalau ada kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Segala kekurangan adalah milik saya pribadi. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada Pak Haji Sunarto. Monggo Pak Haji Sunarto, saya kembalikan. Matur suwun. Nah ini nih Pak Haji nih. Iya. Pak Narto lagi ngopi kali. Lagi disuapin. Kemarin disuapin ya kemarin waktu pas itu. Romantis sekali. Iya. Kemarin sambil ngisi itu kan beliau kan disuapin. Jangan-jangan beliau terlempar. Ini baru ke belakang mungkin. Ke belakang. Ke belakang mana Pak Dun? Itu ada Kelempar tuh. Oh, kelempar ya. Oh, sakit enggak? Enggak, mah gedabluk gitu. Sakit enggak? Oh, jatuhnya di kasur ya. Oh, Pak Narto ketiduran. Ya, monggo, sewaktu saya kembalikan Pak Narto. Olahraga pagi. Udah ya nggih matur nuwun langsung wer dabluk gitu. Masya Allah. Ini Pak Yayat sudah siap nih. Pak Yayat udah siap ya Pak Yayat, udah bisa masuk? Sudah. Alhamdulillah. Tadi itu terusan nggak ini cuaca? Bapak Ibu semuanya waktunya masih ada sedikit, mungkin ada tambahan 5 atau 7 menit. Silakan Ibu Momli mau nambahkan. Oke. Mau berdoa dulu apa? Enggak Pak, saya tidak lama. Oh ya. Terima kasih sekali buat Bunda Susu. Terima kasih sekali yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Hari ini saya dapat pelajaran yang sangat menarik terkait tadi dengan kalimat orang yang sombong ya. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita berlaku, memiliki hati, memiliki pikiran yang sombong karena kita merasa bisa. Bapak Ibu, dalam perjalanan kita terutama dalam hal berumah tangga, kadang-kadang kita lakukan itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita di rumah, terutama kepada suami. Kadang-kadang kita ini wanita menempatkan diri sebagai Wonder Woman ya. Jadi seolah-olah semuanya bisa sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Bahkan kadang kita lupa bahwa ada imam di atas kita, yaitu suami kita, sehingga nggak sadar kita menyingkirkan beliau. Yang seharusnya di hadapan Tuhan kita hormati, kita hargai. Hari ini ada pelajaran yang sungguh indah. Terima kasih Bunda Susu. Dan ini ada kaitannya dari yang kemarin. Saya sementara menyusun jadwal untuk SUM Papua. Cukup kesulitan buat saya menyusun, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau teman-teman Muslim, saya minta mengisi SUM di Papua itu kebanyakan jamnya kami di sini adalah jamnya teman-teman di waktu Indonesia Barat, sementara sholat, sementara di masjid. Jadi agak kesulitan. Jadi bukan saya tidak mau menjadwal semua, tapi kadang-kadang berbenturan dengan waktu Bapak Ibu beribadah dan saya tidak mau mengganggu itu. Lalu kemudian saya hubungi beliau, Bunda Susu, dan Bunda Susu memberikan satu jawaban, dan itu menampar saya dan menjadi perenungan yang sangat panjang buat saya. Kalimat itu sangat sederhana, berkata demikian, Bun,
saya bersedia, tetapi saya izin suami ya. Apapun yang saya kerjakan, Bunda, suamiku harus tahu. Bapak Ibu tahu ketika saya membaca chatnya Bunda Susu, air mata saya berjatuhan dan itu teguran Tuhan buat saya melewati Bunda Susu. Saya hancur hati dan jujur saya menangis. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya bahwa selama ini saya saling percaya dengan suami. Sampai saya jujur kadang-kadang lewat batas, enggak melewati beliau. Kami enggak pernah ada masalah, kami saling percaya, bahkan kami bisa berjalan seiring sampai hari ini 24 tahun pernikahan kami. Tapi satu hal kecil lewat Bunda Susu saya diingatkan hal ini dan saya sangat berterima kasih Bunda Susu, terima kasih sekali. Dan saya benar-benar sore itu ketika suami saya pulang kerja dan kami biasa doa sama-sama, saya katakan, tapi saya minta maaf. Suami saya juga bingung mau minta maaf apa. Saya sampaikan semua bahwa ada kalanya banyak hal saya melangkah sendiri. Ada banyak hal, ada kalanya saya nggak ngomong sama papi, ada banyak hal saya kerjakan. Suami saya cuma ngomong, kan kita memang sudah sepakat, kita untuk saling percaya. Tapi kadang-kadang saya jujur sebagai istri, saya melewati banyak hal. Terima kasih sekali Bunda Susu dan hari ini kembali bicara terkait kesombongan. Saya dikuliti, saya bersyukur, saya diingatkan, dan sekali lagi terima kasih. Ini pelajaran besar buat saya. Bagaimana saya harus menghormati imam, kepala yang menjadi pemimpin saya di rumah tangga ini. Terima kasih Bunda Susu dan terima kasih buat semua teman-teman. Kita boleh saling support, kita boleh saling mengingatkan, dan bersyukur sekali buat KLPI sehingga ada momen ini, ada event ini, sehingga kita bisa memiliki teman, bisa memiliki saudara, dan juga kalau ada dengan teman-teman yang lain mungkin ada yang tidak berkenan dengan saya, ada yang tidak menyukai saya karena sikap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Shalom. Baik, Bapak Ibu semuanya, itulah kebaikan dari buku bijak yang kita ambil manfaatnya, bahwa di sini kita saling asah dan asuh, tidak boleh sombong, tidak angkuh, tidak mentang-mentang bahwa kadang nun sewu banget. Banyak perceraian karena seorang istri mendominasi penghasilan lebih tinggi. Seorang istri merasa bisa, kemudian suami direndahkan. Itu banyak terjadi, saudara. Bapak-bapak, ibu semuanya. Tetangga saya juga terjadi perceraian karena istri merasa lebih bisa, pendapatnya lebih gede. Ingat bahwa di Nun Sewu, di agama kita Islam, itu dikala itu sahabat Nabi ikut perang, tapi istrinya di rumah mendengar kabar orang tuanya meninggal. Namun beliau tidak bergegas untuk mengunjungi orang tuanya meninggal, tapi beliau menunggu suaminya pulang. Karena sesuatu apapun, seorang istri harus minta izin. Kegiatan apapun harus minta izin, atas izin suami. Untuk itu, monggo, ibu-ibu, terutama yang selama ini sedemikian itu, monggo kita ambil hikmahnya. Ternyata ini Ibu Momli tertegun ya dengan kalimat Ibu Isuzu yang mana beliau diminta untuk ikut Zoom, saya izin suami dulu. Ini hanya satu kata yang untuk mengingatkan kita harus taat, tawaduk kepada suami. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ya untuk doa. Monggo untuk doa kami persilakan Bapak Yayat Rohyat. Waktu kami silakan. Tidak sempat mampir kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka talab ilmu, mencari hikmat. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan mendapat ridhonya. Marilah kita berdoa, menundukkan hati kepada pencipta kita, pemelihara alam semesta Sang Holik, yang menggenggam hidup kita, juga menggenggam kematian kita. Kita berdoa sesuai cara masing-masing. Yakinkan bahwa doa itu akan dikabul. Doa ini akan dikabul. 3 implikasi doa yang harus kita ketahui. Kadang kita tidak sabar. Kapan doa itu dikabul? Padahal yakinkan Allah telah menjanjikan bahwa setiap doa itu akan dikabul. 1, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak tahu sebesar gunung apa dosa-dosa kita. Baik yang disengaja, tidak disengaja, disadari, tidak disadari. Untuk langkah itu tiada lain kita harus berdoa, mutlak berdoa. Bukan sekedar sebuah rutinitas, tapi itu adalah sebuah kewajiban untuk diri kita. Yang kedua, doa itu berimplikasi mencegah bahaya yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Allah menurunkan setiap hari itu pasti ada peluang untuk musibah. Oleh karenanya dengan doa itu akan dicegahnya sesuai dengan keikhlasan dan kehusuan dari doa itu, serta syarat-syarat dalam memenuhi doa. Nah, baru yang ketiga, dikabulkannya semua doa-doa yang kita harapkan. Kadang kita menganggap bahwa mau langsung pada tangga ketiga, padahal yang pertama adalah menghapuskan dosa, menghindari semua musibah dan dikabulkan untuk jam 7 kurang semenit. Marilah kita sama-sama berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala syakirin hadana imin tapi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili karim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa istri kami, dosa anak-anak kami, dosa orang tua kami yang telah mendidik kami sehingga kami seperti ini. Juga dosa guru-guru kami yang telah memberikan ilmu, mendidik kami, membimbing sehingga kami pun seperti ini. Amin. Begitu juga dosa-dosa para pemimpin kami, khusus di pemerintahan di negara ini, memajukan bangsa ini, dan secara khusus adalah para leader-leader yang ada di KLPI. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, penuh hikmah, melekat menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Berilah kekuatan untuk bersabar untuk melakukan sebuah proses bisnis yang di KLPI. Sabar dalam melakukan kewajiban, sabar dalam menghindari perbuatan dosa dan maksiat yang mengganggu hidup kami. Kami yakin bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, tapi kematian dari awal dari segalanya. Berilah kami kekuatan untuk menjalani sisa hidup ini, menjadi pribadi yang bermakna, bermanfaat untuk diri, keluarga, dan orang banyak. Ya Allah, berilah kami keteguhan hati bagi para leader KLPI, para manajemen, ketua HK, para mitra-mitra yang untuk selalu komitmen dengan visi, misi, dan tujuan dalam konsisten dalam kerjanya, serta persisten dalam melakukan liku-liku perjuangan di lapangan dengan penuh keyakinan dan keikhlasan untuk mendapatkan ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan segala aktivitas ini sebagai amal ibadah kami, seiring detak jantung yang terus berlalu. Semoga apapun perkataan, perbuatan selama kami melaksanakan bisnis KLPI dicatat jadi amal soleh di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, Mohon maaf. udah selesai acara kita. Monggo kita tanamkan buku bijak pada hari ini. Ini pikiran saya. Ini pikiran saya. Ini ucapan saya. Ini ucapan saya. Ini perasaan saya. Ini perasaan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Ini tindakan saya. Yang salah. Kalaupun ada yang salah itu saya. Ada yang salah itu saya. Oke, terima kasih. Kita akhiri acara Zoom pagi ini. Saya mohon maaf bila ada kata kalimat yang salah kepada Bapak Ibu semuanya, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lima pilar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisnisku, ibadahku, bersama LPI. Yes.